karena sering ngamen, jadi kayak kita jadi patokan. Kalau nggak ngamen kita nggak dapet uang, kita nggak bisa bayar bank. Hal yang sangat-sangat berlapis-lapis kepentingannya buat kamu gitu ya. Itu bukan horor, itu kayak lebih psikopat gitu sebetulnya. Farel ternyata sedang film-film yang psikopat dan horor, guys. Ku punya satu mimpi, ku tanamkan di hati, yang suatu hari nanti kan bisa terbukti. Ku gantungkan cita-citaku setinggi angkasa, di bawah bintang bercahaya. Hari-hari semangat belajar dengan giat, tiada kata malas, biar jadi bintang kelas. Inilah mimpiku sebagai generasi bangsa, kebanggaan Indonesia. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan seorang musisi muda yang sangat membanggakan. Halo, Halo. Farel Prayoga. Oke. Kabar baik? Baik banget. Baik banget ya. Farel lagi di Jakarta nih, mumpung dia di sini kita tarik, kita ajak ngobrol. Oke. Farel, kamu itu sangat menginspirasi loh buat penyanyi-penyanyi muda di sana. Ya, usia kamu berapa sekarang? 14. 14 ya, tapi pengalaman kamu di dunia musik tuh udah sejak umur berapa tuh kamu pertama kali Ojo Dibandingke itu? Ingat nggak? Ojo Dibandingke itu umur 11 tahun. 11 tahun ya. Dan sekarang Farel udah ngeluarin banyak banget lagu. Udah ikut berbagai macam acara TV, ya kan? Dan lagu terbarunya bersama Fania yang judulnya Satu Mimpi. Satu Mimpi viral di mana-mana, guys. Ya, kalian yang belum nonton video YouTube-nya, ada video klipnya juga, di mana kamu jadi anak sekolah di situ ya. Ya. Farel, aku nih pengen, jadi intinya video ini tuh adalah mau menginspirasi teman-teman semua nih, ya kan? Mungkin di sini ada teman-teman yang seumuran kamu, ada adik-adik kamu, ada kakak-kakak kamu. Tapi aku pengen share cerita seorang Farel Prayoga, ya kan? Gimana caranya? Karena gini Farel, ini banyak banget ya. Orang tuh kalau viral, itu viral doang, habis itu sudah selesai. Tapi kamu tidak, kamu membuktikan bahwa sampai sekarang pun kamu terus berkarya dan eksis di dunia musik gitu. Dan juga kita akan ngomongin perubahan suara kamu ya, karena usia kamu ini usia berubah suara nih ya. Oke Farel, sebelumnya ceritakan dulu dong, kamu dulu itu awalnya banget bisa masuk dunia musik tuh dari mana sih? Dulu awal tuh aku sebetulnya emang dari kecil suka nyanyi di radio-radio. Oh gitu? Ya. Di Banyuwangi nih? Ya, di Banyuwangi. Loh, dari kecil masuk radio-radio tuh ngapain? Kayak ya nyanyi-nyanyi iseng gitu, emang suka nyanyi dari kecil. Oh gitu, Ya. Berarti kamu istilahnya kalau di Banyuwangi udah dikenal lah ya di dunia pernyanyian. Iya, jadi gitu kayak orang-orang desa tuh udah tahu gitu. Oh, nyanyi apa kamu biasanya dulu? Ya lagu-lagu lokal Banyuwangi sana sih. Berarti emang lagu Jawa gitu ya? Ya, lagu Jawa. Oke, terus. Nah, habis itu aku kelas 2 SD. Aku punya niatan, aku pengen ngamen gitu. Kelas 2 SD? Tunggu, kelas 2 SD punya niatan pengen ngamen? Ya. Apa yang memotivasi kamu kok mau ngamen kelas 2 SD itu apa itu? Itu gak tahu, sebetulnya itu cuma pikiran sekilas. Aku ngomong ke bapak aku, Pak, kalau aku ngamen boleh nggak? Awalnya nggak dibolehin. Awalnya nggak dibolehin. Cuman aku agak maksa, akhirnya dibikinin sonalala gitulah buatan bapak sendiri gitu. Oke. Jadi ngamennya bawa mic sama bawa sound kecil gitu. Nah, terus habis itu udah jadi nih. Iya. Ngamen habis itu. Ngamen, nah itu malu. Nggak sesuai. Jadi kayak kiranya tuh kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata waktu berhadapan sama orang, malunya luar biasa. Oh, jadi itu tunggu, berarti pengalaman kamu tampil di depan umum itu ngamen. Itu ngamen. Ngamen. Ngamennya di mana, Farel? Ngamen waktu pertama tuh saya inget banget, namanya
Di Muncar. Itu dari tempat saya nggak terlalu jauh. Apa itu? Apakah dia sebuah restoran kah atau Pasar? Pasar. Iya. Kamu tahu gak? Tahu pasar itu? Oh iya. Terus pengalamannya gimana tuh? Jadi kamu dilihat sama orang, terus kamu gugup, terus apa yang terjadi? Nah habis itu bapak kan nungguin di depan gitu. Bapak nungguin di depan, aku ke bapak lah, Pak malu lah. Nah terus habis itu bapak bilang, ah kan udah dibilang kamu nih, dikira emang nggak susah apa bikin sound kayak gini gitu kan. Oh dimarahin. terus. Gak dimarahin, cuma ditegur aja. Iya. Habis itu cobalah ngamen sama bapak gitu. Besoknya ngamen sama bapak, akhirnya keterusan gitu. Oh, nah apakah waktu itu kamu sebagai Farel muda, kamu menikmati apa nyanyi di depan orang banyak itu? Menikmati karena emang antusias orang-orang pasar itu baik banget sih mereka. Wow, oke. Berapa lama kamu berarti ngamen itu? Kelas 2 sampai kelas 5. Wow, lama juga ya. Lama. Nah, berarti kan gini, kalau aku itu selalu bilang ke penyanyi-penyanyi, bro, lu kalau bisa sebelum lu mulai rekaman, sebelum mulai berkarya, lu mesti main reguler dulu, biar jadi gemblengan buat lu latihan di dunia nyata gitu loh. Nah, berarti buat seorang Farel Prayoga, ngamen dari kelas 2 SD di pasar adalah gemblengan kamu ya? Iya nggak sih? 3 tahun loh. Guys, dia ngamen, dan waktu itu, kamu apa, maksudnya, apa kamu mendapatkan uang, dan uangnya kamu pakai buat apa waktu itu? Waktu itu emang orang tua saya ada hutang di bank gitulah. Jadi kayak karena sering ngamen, jadi kayak kita jadi patokan. Kalau nggak ngamen kita nggak dapet uang, kita nggak bisa bayar bank. Wow, ini keren banget guys ya. Maksudnya ini benar-benar Farel itu nyanyi nggak cuman urusan menghibur diri, menghibur orang, tapi ini it's about hal yang lebih deep lagi ya, ngebantu orang tuanya ya nggak sih? Artinya kalau kamu nggak nyanyi, ya kamu bisa akan ada masalah gitu loh di kehidupan kamu. Berarti nyanyi adalah ya udah benar-benar hal yang sangat-sangat berlapis-lapis kepentingannya buat kamu gitu ya. Aku ngamen sebetulnya itu nggak ada keberatan sama sekali. Sebetulnya kalau dibilang capek ya pasti ya, karena emang perjalanannya udah beberapa tahun. Sebetulnya capek, cuman ya diambil enaknya aja lah. Karena emang waktu ngamen aku bisa dapat uang jajan sekolah lebih gitu. Oke, tunggu ya. Karena aku masih perlu menyerap kekagumanku nih ya akan pengalaman. Karena itu buat seorang penyanyi muda ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5, itu ngamen di pasar tuh wow gitu loh, pengalamannya dahsyat banget gitu. Oke, keren. Nah, waktu itu ada nggak teman-teman sekolah kamu yang mendukung kamu atau mungkin malah mengejek kamu gitu? Ngedukung ada, yang ngejek ada, terus pernah ketemu waktu aku ngamen juga ada. Oh iya? Ya. Teman sekolah? Ya. Terus mereka ngapain? Mereka biasa aja, kayak pura-pura nggak lihat, tapi aku lihat gitu. Jadi kayak aku malu aja sebetulnya. Tapi suaramu kan bagus, ngapain malu? Justru keren banget itu. Oke. Kalau guru-guru kamu tanggapannya gimana waktu itu? Guru biasa aja, guru mendukung juga ya. Dukung juga ya. Wah, luar biasa. Oke, jadi kamu ngamen dari kelas 2 SD sampai kelas 5 tuh kamu digembleng tuh, ngamen di pasar ya, dengan sound yang dibikin sama bapak, dengan mikrofon gitu kan. Mungkin ada yang nyuekin, ada yang merhatiin, ya itu gemblengan mental dan fisik banget tuh ya. Nah terus setelah itu apa yang terjadi setelah 5 SD terus kamu ngapain? Waktu ngamen itu ada orang yang ngajakin saya kayak syuting gitu. Syuting apa? Pertama saya syuting lagu sholawat, lagu religi. Oh, ini syutingnya buat YouTube, TV, konten YouTube. Ini orang ini apakah dia kreator atau siapa nih? Ya kreator dia. Dia emang konten kreator. Dia emang kayak emang punya YouTube gitu dia. Oh, terus. Nah, habis itu ya udah nyanyi sholawat tuh nggak ada yang naik sih. Oh iya. Nggak ada yang naik sih. Oke. Terus? Nah habis syuting tuh sebetulnya selang beberapa hari tetap ngamen gitu. Jadi kayak bukan jadi patokan gitu, nggak bisa karena emang nggak naik kan. Iya. Nah habis itu nyanyi ngamen, ada orang yang ngajakin lagi. Adalah orang namanya, ya Om,
Nah itu dia ngajakin awalnya cuman kayak ngamen ala-ala gitu. Jadi kayak gimmick aku lagi di pasar, terus ada orang bawa gitar, terus dikasih mic gitu. Oh iya, oke. Iya. Habis itu diajak konten lagi yang lebih gede. Terus habis itu bilang sama bapak orangnya. Terus habis itu ada yang naik videonya. Ada yang naik tuh? Ya, judulnya Tiara. Yang nonton tuh berapa? Lupa. Itu udah zaman TikTok? Udah kan ya? Udah tapi masih kurang gitu kayaknya di TikTok. Di TikTok masih belum terlalu ya? Oke. Naiknya di YouTube. Tuh kalau nggak salah tuh 100 juta menonton kayak. Itu? Awalnya itu. Bukannya 102 ya? Oh ya, awalnya 102. Awal ada judulnya lagu punya Denny Caknan. Iya. 102 tuh yang nonton berapa om? Adalah 10 juta ke atas ya? 10 juta ke atas? 10 juta ke atas. Video di YouTube channel ini aja gak ada yang segitu view-nya guys. terus. Habis itu di label lain, nyanyi di label lain. Nah habis itu si Tiara nih tadi lagu Tiara tuh yang ditonton baru 100 juta penonton itu. Sampai masuk trending ya. Nah tapi kamu sebagai viral muda ya, kamu sudah menyadari belum sih betapa pentingnya atau efeknya dunia internet itu di kehidupan karir gitu? Ya penting, memengaruhi banget. Karena emang waktu 100 juta viewer itu aku bisa beberapa bulan aku nggak ngamen. Berkat si viral tadi ya? Berkat si viral tadi. Dan teman-teman kamu semua pada nonton? Pada nonton. Sebetulnya aku bangga banget kayak ngerasa, wih ini aku nih udah nggak ngamen. Itu umur berapa berarti ya pas kejadian itu terjadi tuh? Itu mau naik kelas 5. Mau naik kelas 5 ya? Wah, mau naik kelas 5 sudah pernah merasakan rasanya viral ya. Nah tapi setelah kamu viral, apa kamu bilang aku seneng nih aku udah nggak ngamen lagi. Tapi abis itu kamu nih ya, kamu apakah udah cukup aku udah happy dengan satu viral ini atau kamu dalam hati ada dorongan aku mesti bikin lagi nih? Pasti dong. Oh iya. Bikin lagi ya. Setelah lagu Tiara itu sebetulnya setiap bikin lagu itu trendingnya berderet waktu awal-awal gitu. viral itu. Oke. Jadi kayak trendingnya dari kayak anggap aja ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah kayak gitu. Luar biasa guys. Iya. Habis Tiara ada lagu judulnya Joko Tingkir ditonton 100 juta lebih juga. Tapi awalnya Ojo dibandingkan. Joko Tingkir dulu baru jadi bandingke. Jadi Tiara, kemudian pertama kan konten ini kan, konten rame, udah gitu kemudian masuk ke label, keluarin lagu Tiara, terus Joko Tingkir, terus tuh trending ya kan, sampai ratusan juta views di YouTube. Kemudian kamu bener-bener duar, sebenarnya nggak bukan pertama kali duar juga sih berarti kan, tapi yang aku sendiri mengenal kamu lewat si Ojo di Bandingke. Bahkan aku pernah mencoba menirukan gaya kamunya tapi aku nggak bisa. Karena susah guys nyanyi lagu Jawa ya. Sekarang aku masuk ke Ojo di Bandingke nih. Nah, Ojo di Bandingke itu setelah lagu yang viral-viral tadi. Iya. Sebetulnya kayak cuman cover-cover biasa Ojo di Bandingke itu kayak seperti sebelumnya gitu. Covernya. Nah, waktu itu rame juga lumayan lah yang nonton. Nah, habis itu selang beberapa minggu aku ada nyanyi di Kabupaten Banyuwangi di kota. Nah, waktu malam sekitar jam 12 malam itu aku dikabarin sama manajer aku. Kayak, "Rel, mau nggak ke Istana Negara?" Kaget kan tengah malam gitu kan tiba-tiba diajak ke Istana Negara. Beneran? Iya, mau nggak? Alah bohong. Nah, habis itu dikasih bohong. Habis itu dikasih bukti-bukti ini. Oh, oke. Besok pagi langsung berangkat. Itu upacara Ultah RI yang ke-77. Betul ya? Ya. Aku nonton itu penampilan kamu dan penampilanmu waktu itu bisa dibilang mantap sekali. Alhamdulillah ya. Maksudnya untuk seorang penyanyi muda ya tampil pertama kali di event sepenting itu ya nasional. Tapi kamu nyanyi aja dengan penuh sukacita gitu, kamu nggak terlihat nervous yang berlebihan, kamu nyanyi seperti layaknya seorang anak penyanyi muda yang bersemangat gitu loh. Dan semua orang juga memberikan jempolnya untuk kamu di penampilan itu ya waktu itu ya. Termasuk aku ya, ini hebat banget nih anak nih Farel Prayoga nih. Nah waktu itu kamu berarti pertama kali ketemu sama Presiden Indonesia ya? Iya dong, pertama kali. Gimana rasanya Rel?
deg-degan, campur aduk lah intinya. Kayak disuruh waktu JR tuh, kan baru nyampe pagi, terus istirahat bentar, terus langsung JR. Oke. Nah, habis JR, Pak Jokowi dateng. JR tuh? Ya. JR Pak Jokowi datang ya terus? Ya, habis itu Pak Jokowi dari atas manggil. Dia udah tahu Farel gitu? Ya, udah tahu, udah manggil gitu. Jalan tuh sambil gemeter, udah tremor. Ketemu Presiden RI waktu itu ya? Berarti, nah, kamu sampai sekarang masih berhubungan sama Pak Jokowi? Berhubungan sering diundang di beberapa. Kalau ada event gitu ya. Berarti memang Farel itu apa ya? Maksudnya karena kamu tuh punya ciri khas yang khas banget gitu loh, penyanyi muda ya kan, Farel, nyanyi Jawanya jago, maka ya tentu akan diingat gitu loh. Jadi pada acara-acara kamu diundang ya? Iya. Aduh, ini baru segini aja percakapannya guys, banyak banget nih pelajaran yang bisa aku ambil ya. Yang pertama karakter ya. Kamu tuh punya satu hal yang mungkin banyak penyanyi-penyanyi seumuran kamu mungkin ya nggak punya gitu loh. Dan dari awal gemblengan dia di pasar sehingga dia tuh menjalani berbagai macam event tuh kamu siap gitu. Dari pasar ke Istana Negara guys. Luar biasa ya. Nah, kan Ojo di Bandingke itu kan juga viral banget ya kan. Setelah itu apa yang terjadi dengan seorang Farel Prayoga nih? Apakah sejak itu kamu jadi banyak diajak collab, dia diajakin collab sama label, ditarik manajemen gitu, apa yang terjadi? Sebelumnya sebelum waktu di Istana Negara emang udah ada label-label lain gitu yang ngajak. Iya. Nah, sebetulnya waktu di Istana Negara nyanyi Ojo di Bandingke, cuman waktu itu karena waktu nyanyi di Istana Negara, kenapa milih Ojo di Bandingke? Emang waktu yang naik itu Ojo di Bandingke. Akhirnya milih Ojo di Bandingke sama satu lagu lagi yang namanya Joko Tingkir tuh tadi. Iya, Joko Tingkir, betul. Ya, sebetulnya nyanyi dua. Nah, cuman waktu tampil itu cuman jadinya Ojo di Bandingke diulang 2 kali. Karena waktu itu Joko Tingkir ada masalah-masalah lah. I see. Iya. Tapi kalau nggak salah itu juga yang request. Ya di request ya. Ojo di Bandingke diulang gitu ya. Jadi kayak request gitu, ulang lah Ojo di Bandingke ya. Sebetulnya Pak Jokowi ngulangnya minta Joko Tingkir gitu. Gitu. Tapi karena Pak Jokowi tahu lagunya 2 lagu Ojo di Bandingke sama Joko Tingkir. Oke. I see. Tapi itu memang penampilan yang cukup monumental buat karir kamu ya. Bisa dibilang begitu ya. Oke. Nah setelah itu kan kalau kita lihat nih, Farel Prayoga terus berkarya. Ya kan, kamu keluarin banyak single gitu. Itu seperti apa tuh? Ceritain dong ke kita dong. Apa tuh? Single kamu banyak banget nih. Oh ya. Setelah total ingat nggak kamu ada berapa single yang udah kamu keluarin? Enggak sih, banyak. Banyak ya. Teman-teman bisa lihat aja di Wikipedia-nya Farel ya. Kalau search Farel Prayoga keluar tuh infonya. Banyak banget lagunya ya. Berarti kamu udah familiar. Ini masukku nih, ini suatu hal yang menurut aku nih asik banget ya. Sebagai penyanyi muda usia 14 tahun, bayangin udah pernah ngalamin yang namanya ngamen di pasar, nyanyi di Istana Negara, ya kan? Bikin konten yang viral di YouTube sampai ratusan juta views, oke? Dan udah pernah melalang buana di berbagai studio rekaman dan ngerasain rekaman gitu. Berarti pengalaman kamu banyak banget ya sebagai penyanyi muda usia 14. Nominasi juga banyak. Dan iya, itu juga. Nominasi award apa aja nih? Nominasi awardnya nih. Terus lupa apa aja, Om? Ada kali 10 atau 11 gitu ya. 10 kali? 10 piala yang didapat. Baru terbaik, penyanyi lagu Jawa terbaik. Wow. Banyak ya, beberapa ya. Iya. Lumayan banyak. Bener-bener nih ya, bener-bener semoga nih ya percakapan kita ini menginspirasi kamu semua singers untuk berkarya gitu seperti Farel. Bahkan Farel aja mulainya dengan di pasar loh, bayangin ya. Dan juga konten segala macam sampai sekarang menang banyak award, bahkan sampai di event-event yang penting gitu ya. Dan lagu terbarunya nih, sekarang kita langsung menggali lagu terbarumu. Mimpi apa? Satu Mimpi. Satu Mimpi guys. Lagu itu ceritanya tentang apa, Rel? Satu Mimpi tuh kayak kita punya satu mimpi, kayak kita tuh jangan nyerah gitu. Kalau emang kita yakin ya pasti kita bisa gapai mimpi kita. Oh,
Oh iya. Berarti lagu yang menginspirasi dan membakar semangat nih ya. Ya. Proses itunya, rekamannya gimana tuh? Terus kok kenapa waktu itu kok bisa duetnya sama Fania tuh? Ceritanya Gini, gimana itu ya? Sebetulnya Satu Mimpi udah sebelum sama Fania Latifah yang sekarang nih, udah pernah aku nyanyiin gitu. Itu lagunya buat ulang tahun Pak Jokowi. Oh, sebetulnya. lagu itu awalnya buat ulang tahun Pak Jokowi. Ya. Tapi belum pernah dirilis? Udah udah ada. Oh, jadi ada versi yang solo? Ya. Oh gitu. Terus? Nah, terus habis itu selang beberapa bulan kalau nggak salah lagu itu. 1 tahun ya, 1 tahun. Oke. Manajerku nih Om Rais nih kayak tiba-tiba ada pikiran gimana kalau lagu ini kita remake tapi kita kayak konsepnya kayak sekolah terus kita ngedance. Wah, Korea-Korea gitu. oke. Om Rais tuh? Ya. Dahsyat Om Rais. Nah, terus. Nah, habis itu ngomong lah gimana kalau duet biar kayak biar lebih asik, biar rame, biar kayak chemistry-nya biar dapet. Betul. gitu. Terus. Nah, habis itu duet lah akhirnya, take vokal, syuting. Kita nggak expect kalau seumpama kalau lagu itu bakal seviral itu gitu. Jadi kayak kita niatnya kayak ya udah biar karya kita tetap jalan gitu. Tunggu. Sebelum kamu lanjutin ya. Biar karya kita tetap jalan ya, tanpa ada ekspektasi viral. Nah ini penting nih. Ini aku senang banget ya guys ya. Jadi Farel pun ya dia bisa berpikir bahwa pokoknya biar ini rolling dulu karyanya rilis dulu. Nggak usah mikir viral ternyata viral. Viralnya di mana aja nih? Di TikTok banyak dipakai soundnya? Pertama di TikTok. Gitu. Oh justru pertama di TikTok ya? Pertama di TikTok. Di YouTube itu sempat masuk trending. YouTube Music ya. Musik paling populer nomor 1 dari 100 musik paling populer di Indonesia. Ya, sempat masuk nomor 1 musik terpopuler ya, Mah. Sempat masuk nomor 1. Dari 100 lagu populer Indonesia. Di atas mahal ini Leodra dan Di atas mahal ini Leodra dan juga ngeluarin lagu tapi Farel sempat nomor 1 Oke, kamu kan ini lagu Satu Mimpi segitu viralnya dan sempat menduduki tangga lagu bahkan nomor 1 di YouTube. Nah, sebagai orang yang dari dulu udah sempat ngerasain viral, kamu di lagu ini viral, kamu senang juga atau biasa aja? Oh, senang. Senang ya. Iya. Pasti senang. Karena sebetulnya kami kan nggak expect kalau itu bakal sampai 50 juta viewers ya. Iya. Itu pertama naik di TikTok ya, adalah orang upload, ternyata rame. Yang lihat berapa Om sampai Om? 40 juta, 60 juta. Nah, dari situlah naiknya. Setiap orang upload semua FYP. Ya. View-nya 40-60 juta. Sempat beberapa minggu di TikTok jadi kayak tren-tren gitu lah. Biasanya kalau di TikTok orang kontennya konten apaan tuh pakai sound kamu? Jadi kayak ada pakai aplikasi terus habis itu kayak diedit-edit gitu sama mereka kayak ya jadi kayak kayak anggap aja cita-cita. Nah, cita-citaku jadi polisi gitu kayak ditunjukin ku punya satu mimpi ku tanamkan di hati gitu. Tapi gambarnya tentara, polisi gitu. Ayo guys, kalau kalian belum bikin konten TikTok pakai soundnya Farel, bikin sekarang ya tentang cita-cita kalian yang ingin dicapai atau sudah tercapai ya. Kalau ngomong cita-cita nih, cita-citamu sendiri Rel, apa sih? Cita-citaku, aku masih belum kepikiran sampai situ. Aku masih pengen ngelanjutin lebih jauh nyanyiku ini. Nyanyi kamu ya. Berarti kamu pengen fokus berkarya dulu sekarang. Ya. Sebanyak-banyaknya. Dan aku sempat dengar nih katanya kamu juga tertarik sama dunia acting ya, bener? Ya, aku nggak nyanyi aja, kayak aku pengen coba hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin. Betul, aku sih dengan pengalaman kamu, dengan bakat kamu, aku yakin banyak banget potensi kamu yang siap untuk digali nih. Apalagi ini ada Om Rais nih yang punya ide-ide cemerlang nih. Ntar Farel pasti bisa ngelakuin banyak banget potensi yang belum kamu lakuin yang bisa banget kamu lakuin. Acting salah satunya ya. Ya. Acting di apa nih? Web series, film, sinetron, apa ya? Kalau kamu lebih sukanya apa? Film. Film ya? Ya. Jadi aku tuh orangnya suka film horor. Masa sih? Ya. Kamu? Tapi takut. Loh, suka film horor tapi takut. Oh, contohnya film horor yang kamu suka? Kemarin yang paling aku suka film horor tuh sempet aku lihat judul namanya Si Jin namanya.
yang paling aku suka, yang paling kayak horornya tuh dapet gitu. Film mana itu? Film Indo ya, Mas? Film Indonesia ya? Awalnya Evenda Press ya, awalnya. Pertama ya. Itu bukan horor, itu kayak lebih psikopat gitu sebetulnya. Farel ternyata senang film-film yang psikopat dan horor, guys. Terus. Ya, dari film pertama aku lihat bioskop itu lagu judulnya filmnya Evil Dead Rise namanya. Oh, oke. Tapi yang paling aku suka itu si Jin. Gitu. Si Jin. Apa sih yang menarik kamu untuk nonton film yang horor, yang sifatnya tuh menegangkan gitu? Nggak tahu ya, karena emang mungkin pertama kali nonton film tuh horor mungkin jadinya ke bawah. Nah, kalau kamu acting sebuah film horor, kamu kebayangnya peran seperti apa yang kamu mainkan? Jadi pocong. Jadi pocong. Ya, tapi aku kayak pengen jadi semoga aja ya kayak jadi peran utama, kayak ya kayak apa kayak disakitin terus habis itu meninggal terjadi hantu. Oke, percakapannya sudah mulai menyeramkan ini ya. Iya. Wah, oke. Tapi apakah kamu sudah pernah acting sebelumnya, Farel? Belum ya. Tapi apa namanya, kalau misalnya kamu nih ada yang ngajak casting tapi kamu harus training dulu misalkan. Harus 3 bulan ya, Farel harus training acting gitu mau. Pokoknya latihan training acting setiap hari. Kalau kayak gitu kayaknya nggak dulu deh. Karena kamu nyanyinya jadi susah ya? Ya. Sekarang udah mulai saya cicil di video klip, sekarang sering acting. Kayak lagu Let's Do It yang terbaru training juga. Itu acting dia di situ. Di lagu Let's Do It yang terbaru di video klipnya kamu ada juga acting. Actingnya. Oke, berarti istilahnya Farel ini sudah mulai menyicil skill actingnya dia dari karya-karya kamu ya, dari video klip, ya kan? Kamu udah cicil actingnya, bener banget sih. Maksudku itu pasti. Apalagi kan kamu juga ya dari kelas 2 SD guys, udah biasa depan orang nyanyi kan? Berarti mah depan kamera mah udah bukan masalah buat kamu ya. Coba kita tes skillnya Farel. Oke. Coba Farel, kita lihat. Kalau kamu bayangin ya, kamu lagi masuk ke sebuah rumah malam hari, sepi, tidak ada orang, rumah itu di tengah hutan, dan kamu ingin mencari sebuah buku di dalam rumah itu. Seperti apa ekspresi wajah kamu? 3, 2, 1, action! Duduk nih? Ya duduk aja. Oke. Biar kameranya bisa lihat. Susah kalau enggak. Ya Allah. Ini di mana ya? Katanya bukunya ada di rumah nih. Tapi nggak ada. Oh, itu bukunya. Sepi ya rumahnya. Ambil buku. Buku. Oh, ini. Duh, ini bahaya nggak ya? Aku kok takut ya. Tapi oh ya udahlah, nggak apa-apa lah. Lalu muncul ada suara monster di situ. Wah. Wah. Oke guys, ya boleh lah ya. Itu actingan guys ya. Tapi ya bisa dilihat kalau Farel ini bisa didirect ya. Bahkan aku suruh kayak gitu dia mau. Berarti kamu memang seneng. Oke, berarti buat kalian yang belum nonton video Dungeons and Dragons bersama Raditya Dika, bisa nonton di. Kamu cocok main D&D nih. Dungeons. Jadi aku punya game sama Raditya Dika, namanya Dungeons and Dragons. Kita suka main, tapi mainnya acting gitu. Ya mungkin sesekali kita bisa main Dungeons and Dragons. Ya, boleh ya, karena senang acting dia ternyata guys. Berarti gini loh, aku ngelihat acting sama nyanyi itu sebenarnya memiliki kemiripan ya. Ya nggak sih Farel? Misalkan kamu sama-sama bercerita nih. Yang satu lewat suara kamu, yang satu lewat mungkin ekspresi kamu, cara ini kamu. Tadi aku cuma ngobrol sama Om Rais. Katanya salah satu hal yang beliau suka banget dari kamu ini adalah penjiwaanmu. Katanya kalau lagu sedih, sedih banget. Ya, kalau lagu mengenai patah hati banget. Padahal kamu katanya belum pernah mengalami patah hati ya. Katanya, ya kan? Katanya. Menurutmu apa sih yang membuatmu tuh bisa menjiwai itu? Meskipun kita nggak pernah patah hati, tapi kayak kita tuh coba rasain kalau kita ada di posisi orang yang sakit hati gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti memang kegemaran kamu nonton film mungkin ya kan. Itu juga kamu jadi belajar dari situ ya. Ya. Iya benar juga ya. Tapi pernah nggak sih kamu selama kamu manggung tuh
Kamu capek terus kamu jadi malas ekspresif, kamu jadi malas menjiwai gitu, pernah nggak? Sejauh ini sih nggak pernah. Itulah etos kerja seorang penyanyi muda Farel Prayoga ya, yang aku soalnya gini loh, aku aja yang teman-teman penyanyi nih yang udah tua-tua ya bahkan ya, mereka ada loh yang kalau lagi bete mereka di panggung kelihatan bete. Kamu nggak pernah kan gitu? Enggak ya. Lagi sakit pun pernah muntah lagi nyanyi depan Menteri Kemenkumham. Tapi dia profesional, dia itu demam 39. Tapi dia tetap profesional nyanyi di depan Pak Menteri Kemenkumham. Tiba-tiba belum selesai nyanyi dia muntah lari ke belakang. Lagi demam 39 derajat dia nyanyi depan Kemenkumham, tetap nyanyi di atas panggung. Seprofesional itu seorang. Seprofesional. Nah ini bener-bener pelajaran nih buat kita semua ya. Profesionalisme itu penting banget ya. Bahkan kamu dalam keadaan kurang sehat pun, kamu tetap memberikan semaksimal mungkin gitu. Ya itu keren ya. Oke, Farel, aku mau bertanya nih selanjutnya nih. Kamu masih ada keinginan untuk acting di film kayak gitu ya, terutama film horor. Apalagi cita-citamu? Aku pengen tahu untuk penyanyi siapa sih yang kamu suka dengerin atau kamu idolakan? Ada. Om Iwan Fals suka lagu. Om Iwan Fals. Ya. Apa yang membuat seorang penyanyi muda seperti kamu suka Iwan Fals? Sebetulnya pertama tahu itu dari bapak. Oh, lagu yang mana inget? Lagu Ibu. Oh. Tuh. Okay. Terus habis itu bapak sering nyanyi lagu itu, jadinya kayak hafal tiba-tiba gitu, kayak bukan hafal yang sengaja dihafalin, tapi kayak sengaja kayak hafal karena sering denger gitu. Jadinya kayak coba nyanyiin dikit dong. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Aduh. Bahkan kamu sudah pernah berduet dengan beliau ya? Pernah. Aduh, lagu apa begitu duet? Ya lagu itu. Lagu ini? Ya. Duet sama Iwan Fals? Sama jadi bandingin. Sama juga. Aduh, Farel. Banyak banget penyanyi ingin berada di posisi kamu saat ini. Oke, selain Iwan Fals, siapa lagi yang kamu suka? Mungkin aku itu aja. Itu yang benar-benar menjadi ini banget ya. Ini. Nah, kamu sudah pernah duet sama beliau. Pengen banget nggak kalau rekaman bahkan bikin lagu berdua sama dia? Pengen banget ya. Semoga itu tercapai ya, Farel ya, amin ya. Jadi kamu pengen duet sama, pengen collab sama Iwan Fals yang dirilis ya kan. Pengen juga syuting film ya kan. Dengan track record kamu, kayaknya semuanya kamu bisa sebetulnya ya. Apapun yang kamu cita-citakan tuh, kamu soalnya punya etos kerja dia, ya kan. Terus kamu bakatnya segudang. Nah kalau sekarang nih, kita masuk ke dunia pervokalan. Ini kan kamu kan seorang penyanyi muda yang sedang mengalami perubahan suara. Benar. Kamu merasakan ada masalah kah dalam menyanyikan lagu-lagu kamu, atau kamu ada rasa-rasa seperti aduh aku merasa kehilangan suara anak-anakku yang dulu, atau kamu menjalani seperti apa sih perubahan suaramu ini? Sebetulnya kalau masalah suara aku aman-aman aja karena perubahan emang alami ya, kan nggak mungkin nggak berubah. Top. Oke, terus? Justru kalau nggak berubah kan aneh jadinya. Top banget ini, bener banget ya. Gitu. Dengerin ya guys ya, oke. Cuman mungkin kita nggak bisa paksain kalau nada kita kayak awalnya tuh di atas gitu. Kalau umpamanya kita nggak kuat ya emang kita harus turunin gitu, jangan dipaksa gitu. Setuju, 100%. Karena gini Farel, aku dulu punya penyanyi-penyanyi muda yang memang suaranya lagi berubah juga nih, tapi dia malah frustrasi suaranya berubah. Akhirnya dia berhenti nyanyi, kan sayang. Harusnya itu tuh yang benar tuh seperti Farel. Memang perubahan itu sudah alami ya. Bahkan kalau nggak berubah aneh. Bener, setuju 100%. Nah, jadi kita jangan maksain. Yang penting jangan maksain. Setuju banget sama Farel. Jadi kalau kita lihat lagu itu kan relatif ya, nada tinggi sama rendah itu relatif. Jadi kalau memang
suara kita sedang berubah, jangan maksain, lebih baik keluarin yang terbaik. Kalau dari sisi vokal nih, lagi pernah nggak sih Farel suaranya habis? Pernah. Wah, kasih ngapain itu? Mungkin karena aku sering kalau JR tuh full satu lagu. Oh iya, pas JR sama soundcheck gitu ya? Ya. Jadi kayak emang dari kecil, waktu kecil nggak tahu ya, karena waktu kecil tuh bisa jadinya kebawa sampai sekarang. Iya. Baru tahunya setelah ketemu Marco Sajis. Iya. Oh gitu, mengenai vocal rest ya? Kemarin kita setelah pertemuan kemarin kita jadi banyak belajar banget. Iya. Wah. Alhamdulillah deh ya, semoga ininya bisa benar-benar dimanfaatkan terus sepanjang karirmu ya. Ini aku mau nanya sebenarnya pertanyaan yang biasanya aku tanyain ke penyanyi-penyanyi yang sudah lebih berpengalaman ya, lebih usianya udah di atas kamu gitu. Tapi aku pengen nanya juga, kayaknya kalau nggak aku tanyain kurang afdol nih. Seperti apa sih, pengen tahu aja nih ya, titik terendahmu dalam dunia pernyanyian yang kamu rasakan? Titik terendah, contohnya? Contohnya, waktu itu ada penyanyi di sini, seniormu, dia bilang, titik terendahku waktu aku jerawatan. Sehingga aku mau tampil jadi malu, ya kan? Kalau kamu, apa sih? Pernah nggak sih merasakan titik terendah? Atau kamu fine-fine aja? Ada. Wah, di usiamu yang muda ini ada titik terendahnya. Apa sih, penasaran aku? Mungkin aku di suara sih. Kayak apa? Aku masih belum bisa keluarin suara apa sih namanya, falsetto gitu. Falsetto. Mungkin karena waktu kecil itu aku nggak keluarin suara itu karena emang waktu kecil aku bisa gitu. Pakai suara tenggorokan jadi kayak nggak maksa waktu kecil. Nah jadinya kayak kebawa sampai sekarang. I see. Itu yang istilah satu hal dalam dunia vokal yang kamu pengen. Ya. Kayak aku pengen kuasain juga. Gitu. Bener. Oke. Tenang, Farah bisa latihan dengan vocalizing di YouTube channel udah judulnya Pemanasan Vokal. Kamu play itu tiap hari, kamu ikutin aja. Itu sih sama kayak senam vokal sih, Farel. Kayak senam vokal ya. Mungkin ada juga di YouTube ini tips-tipsnya juga untuk head voice, teman-teman juga bisa nonton ya. Memang itu masalah head voice itu sama falsetto itu penyanyi cowok tuh suka bermasalah itu ya. Itu hal yang wajar, tenang, Farel. Oke, Farel, untuk ke depan nih, apa yang bisa kita expect dari seorang Farel Prayoga setelah lagu Satu Mimpi ini rame? Adakah rencana-rencanamu ke depan yang akan kamu kerjakan? Yang pasti mungkin aku nggak di nyanyi aja. Mungkin aku kayak lebih belajar alat musik, pengen menjerumus ke film. Tapi karya tetap jalan gitu. Kita bakal konsepin yang pasti bakal istimewa. Ya, ditunggu ya teman-teman yang belum follow Farel Prayoga di semua platform TikTok, Instagram, YouTube. Segera di subscribe, segera di follow. Dan kita nantikan karya-karyamu Farel. Nah, di semua wawancara aku selalu minta tamu-tamuku untuk share semangatnya buat teman-teman yang lagi nonton gitu. Mereka ya pengen kayak Farel, pengen berkarya juga. Coba Farel, berikan semangatmu buat teman-teman yang nonton nih. Mungkin buat teman-teman yang nonton, khususnya buat yang suka nyanyi ya, kayak jangan anggap kalian tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak ya kita harus belajar gitu. Gimana sih kalau kita nggak belajar, kita pasti juga nggak bisa gitu. Kayak kalau kalian pengen kuasain ini itu ya kalian harus belajar. Harus ngulik ya, belajar. Kayak aku jujur aku masih belum bisa falsetto, makanya aku les ke luar biasa, Indra Aziz Vokal Studio. Waduh, siap. Gitu. Jadi kayak buat teman-teman ya harus semangat lah gitu. Pasti bisa. Itu dia pesan dari. Ada satu hal yang menarik yang saya masih terganjal di pikiran saya. Farel itu kan pernah duet sama Anggun. Oh iya. Anggun. Nah, dan situ kan dia belum pernah nyanyi lagu barat. Iya. Nah ini PR nih buat Farel. Ternyata ketika dia nyanyi lagu Hildoward, dia tadinya nggak pede, ternyata waktu dia nyanyi dia bagus karena dia vokalnya itu lantang. Iya. Walaupun ada medok Jawanya. Iya. Itu Farel harus coba terus lagu-lagu barat juga. Iya benar ya, lagu-lagu barat ya. Nah teman-teman di sini yang udah nonton video ini, kalian mau kirim pesan apa buat Farel, tulis di komen ya. Farel nanti
baca-bacain ya komen-komen video ini ya. Ini pesan-pesan dari teman-teman nih, pengen lihat Farel mungkin nyanyi ini, pengen lihat Farel acting, pengen lihat Farel nyanyi lagu bahasa Inggris. Tapi menurut aku kalau lagu bahasa Inggris ya, kamu ada logat Jawanya, nggak apa tuh ciri khas kamu itu, nggak ada yang ya kan kalau kamu nanti, siapa tahu kamu tiba-tiba collab di Amerika gitu sama penyanyi Amerika ya kan, terus kamu nyanyi bahasa Inggrisnya ada logat Jawa, biarin aja itu ciri khas, ya kan. Oke, Farel Prayoga. Aku doakan semua cita-citamu tercapai. Ini masih panjang perjalananmu sebagai penyanyi muda. Ini masih banyak banget potensi yang akan kamu gali dan kamu tunjukkan kepada dunia ya. Terima kasih banyak udah mampir ke podcast Vokal Plus hari ini. Dan pokoknya sukses terus buat kamu. Kita tunggu semua karya-karyamu, Farel. Tos dulu dong. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya? Boleh. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Pari biasa neriko kelaksanya andeng ison dadi ulian kang bisa madangi ison siji hangson jaluk nang riko janji sing arep ngaliyo mergo ati iki wis tau keloro. Kadung besok ati nison wes riko tuyeni son jaluk ojo riko larani. Kadung besok ati nison wes percaya nyang riko son jaluk ojo disio-sio margiane sadurunge ison wes tau tatu wes tau tatu. Duh, dahsyat sekali Farel.